Kali ini saya mengundang Mbak Bea Rahmat untuk bicara tentang kehidupannya, cerita hidup kesembuhannya tanpa obat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada, di hari Minggu yang cerah ini, mudah-mudahan kita semua Allah kasih panjang umur dan sehat walafiat, senantiasa dilancarkanlah rezekinya. Allah lindungi kita semua dari wabah virus, segala virus yang ada di dunia ini. Amin ya robbal alamin. Para pemirsa, sebelum saya ceritakan saya punya masalah, punya pengalaman, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada ucapan kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Mohon diberikan saya saran dan kritik. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa, para pendengar, saya mau bercerita tentang pengalaman masalah penyakit. Pernah 2 tahun yang lalu saya pernah mengidap penyakit MAH kronis. Sudah berobat kemana-mana tak kunjung sembuh. Berobat ke dokter, 2 hari sembuh kumat, 2 hari sembuh kumat, berulang-ulang. Saking saya pengen sembuh, sampai obat-obatan herbal saya minum, contohnya seperti kunyit, sampai cacing yang berbentuk kopi saya minum, sampai daun kentut-kentutan saya minum, saking pengen sembuh. Para pemirsa, ini bukannya mitos, fakta, memang saya mengalami. Makanya saya mau bercerita, membagi pengalaman saya kepada Bapak Ibu. Saya sudah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh sama sekali, sampai dokter sudah menvonis bahwa lambung saya rusak, sudah membusuk. Saya sangat sedih mendengar vonis dari dokter, tapi saya nggak pernah putus asa, Bapak Ibu, karena saya sadar penyakit itu ada yang punya siapa Ibu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya tahu itu karena Allah yang ngasih kesembuhan, makanya saya tuh sering bangun tengah malam menjalankan sholat tahajud. Sebelum saya mohon pertolongan dari Allah, Bapak Ibu, saya selesai sholat tahajud, saya istighfar banyak-banyaknya agar hati saya dibersihkan dari kotoran, dari noda, dari dosa-dosa yang sengaja maupun tidak sengaja. Setelah itu saya lanjutkan dengan menyebut kebesaran Allah, ya, dengan cara zikir lah istilahnya. Setelah saya zikir, saya lanjutkan berselawat kepada Kanjeng Rasul. Setelah saya berselawat sebanyak-banyaknya, zikir dari kita menyebut kebesaran Allah dengan membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali saya baca. Setiap saya zikir itu 100 saya bacanya. Tapi dengan catatan, kalau kita mau zikir sama Allah, kita minta pertolongan Allah, biasakanlah kalau kita zikir, setiap mulut berucap nama Allah, hati pun harus turut mengucapkan bersamaan dengan mulut. Hati harus ikut berzikir, kuping harus dapat mendengar. Setiap mulut kita bicara, kuping harus ikut mendengar.
memang agak sulit kalau berbarengan gitu, mulut bicara, hati bicara, kuping mendengar agak sulit. Tapi kalau bapak-bapak mau ada minat, bagaimana caranya supaya kita zikir secara khusyuk, latihlah kita zikir dengan setel TV. Caranya begitu, kalau kita memang khusyuk, insya Allah suara-suara TV amat laun akan hilang. Kalau kita memang khusyuk berzikir sama Allah, kita ingat Allah, otomatis pasti air mata bakal keluar ya. Nah disitulah kita memohon kepada Allah, memohon pertolongan agar penyakit saya yang saya alamin itu supaya diangkat sama Allah. Dengan air mata yang berinang saya memohon pada Allah, ya Allah tolonglah angkatlah penyakit hamba-Mu ini ya Allah. Hamba sudah berusaha kemana-mana ya Allah, nggak pernah sembuh mahnya. Masa sudah kerumit ya Allah. Hamba mohon ya Allah, mohon ya Allah, kami mohon kepada Allah. Alhamdulillah, tuh saya bicara begitu merinding ya. Saya kalau misalkan menyebut besaran Allah tuh kerasa merinding nih kepala saya nih. Alhamdulillah besoknya penyakit saya hilang sama sekali. Nyampe sekarang alhamdulillah hilang. Ini bukannya cerita bohong, ini fakta nyata demi Allah. Saya nggak pernah bercerita bohong, ini fakta. Mudah-mudahan dengan pengalaman ini ada manfaatnya buat ibu-ibu, bapak-bapak yang punya penyakit yang nggak pernah sembuh. Saya sarankan jangan putus asa. Penyakit itu ada yang punya Allah. Allah jualah yang menyembuhkan. Penyakit sebesar apapun di mata manusia itu paling menakutkan, tapi di mata Allah itu nggak ada apa-apanya. Intinya kita yakin insya Allah akan tolong keinginan kita. Doa kita insya Allah akan dikabulkan sama Allah. Tuh, saya maaf aja nih saya bicara ini terbata-bata karena saya udah agak tua sini. Gigi saya udah nggak ada tuh, nggak ada giginya. Nah, udah ompong. Tapi alhamdulillah saya bersyukur walaupun nggak ada gigi, makan bernikmat. Apapun yang saya kerjakan sini nikmat, hidup saya nikmat, walaupun panas bagaimana saya nikmat aja. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu ya apabila ucapan saya terbata-bata. Memang ini bukannya karangan, langsung spontan saya bicaranya. Intinya kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya penyakit separah apapun, jangan putus asa. Saya sarankan begitu. Banyak-banyaklah sholat tahajud, berzikir, mohon pertolongan Allah. Tapi sebelumnya kita minta tolong sama Allah, jangan lupa Bapak Ibu istighfar dulu, bersihkan hati kita supaya bersih. Kalau bersih kita sebut kebesaran Allah, berselawat kepada Kanjeng Rasul, baru kita mohon pertolongan Allah. Insya Allah Allah akan ijabah kalau kita yakin. Sekian dan terima kasih. Sebelumnya maaf kalau ada ucapan kata-kata yang tidak berkenan. Kalau memang ada yang nggak suka, mohon dikritik, kasih saran sama saya. Nama saya Rahmat, asli dari Garut, tapi udah lama di Jakarta. Sekarang tinggal di Bogor, kayak nano-nano ya. Makasih ya. Bapak Ibu mau tahu nih, saya punya keahlian. Nih, selama gigi saya ompong saya bisa begini.